Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Mutmainnah dengan NIM 61206-2020-077 jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi filsafat mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi, etika ilmu, dan kebenaran ilmiah. Baik, materi kita yaitu yang pertama, pengertian ontologi dan aliran ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal yaitu Thales, Plato, dan Aristoteles. Adapun aliran ontologi yaitu satu, monisme, aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lain. Yang kedua yaitu dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Hubungan antara keduanya itu yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Yang ketiga yaitu materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang keempat yaitu idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma yang sejenis dengannya. Yang kelima, agnostisisme. Agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Baik, materi kita yang kedua yaitu epistemologi dan alirannya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan. Aliran epistemologi. 1. Aliran rasionalisme. Penganut rasionalisme berpandangan bahwa tidak dapat dicapai dengan menggunakan akal budi sebagai sumber utama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pada dasarnya pengetahuan adalah satu sistem deduktif yang dapat dipahami secara rasional dengan ukuran kebenaran adalah konsistensi logis. Aliran yang kedua yaitu aliran positivisme. Tokoh aliran ini adalah August. August berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Jadi, pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Aliran yang ketiga yaitu aliran empirisme. Thomas Hobbes, salah seorang penganut empirisme, mengemukakan bahwa empirisme atau pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan, karena itu semua diturunkan dari pengalaman secara radikal. Empirisme berpendirian bahwa sebenarnya kita hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan ilmu. Baik, materi kita yang ketiga yaitu aksiologis dan pendekatan aksiologis. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologis dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi ilmu atau nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Pendekatan dalam memahami aksiologi. 1. Nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. 2. Nilai-nilai merupakan bentuk yang nyata ditinjau dari segi ontologi. Yang ketiga, nilai-nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Baik, materi kita yang keempat yaitu perbedaan etika dan etika ilmu dan etika bagi seorang yang
dapat menolong, mendidik, membangun diri sendiri untuk berpikir lebih mendalam dan menyadari bahwa ia adalah makhluk Tuhan, dapat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan. Selama belajar filsafat ini, saya juga memahami tentang pentingnya keseimbangan pemikiran rasional dan pengetahuan agama agar mereka tetap jalan, dan dalam pembelajaran ini, saya juga mengetahui tentang pentingnya seseorang untuk beretika dalam menerapkan. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum